doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Kau sempurna. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah, kita tinggikan Dia. Mari kita akui betapa dan Engkau Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Yesus, inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami datang padamu saat pagi hari ini Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa yang baik. Jamah kami saat ini Yesus. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu lautan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, inilah kerinduan kami Bapa. Yesus, Yesus. You know, la 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 la, Yesus. You know, la 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 la, Yesus.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau kami ada kembali di dalam bait-Mu, kembali kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan Kau hadir melawat kami saat pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, Kau ada Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Bapa kiranya kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Singkapkan Tuhan rahasia firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa Engkau bagaikan penjunan kami tanah liat Tuhan. Bentuklah kami untuk menjadi bejana-bejana yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya. Di saat kami berdoa Tuhan, Engkau selalu memberikan jawaban Tuhan. Dan tepat waktunya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Bapa. Kuasa-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Dan biarlah kami berjalan bersama firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan tanah hati yang terbaik buat ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, berbuah-buah di dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, bisa lambaikan tangan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia memperhatikan kita beribadah, Dia menonton, dan saya percaya Dia ingin menikmati ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, tunggu. Allah lagi ke kamar kecil. Allah lagi di kamar kecil. Saudara-saudara perhatikan huruf A pada kata Allah. Allah kecil itu ya. Ini adalah lanjutan dari khotbah tahun baru 2 Januari 2022 tentang Tuhan sertai saya. Mari kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 33 ayat 15 sampai ayat 17, saya membacanya demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah ungkapan pernyataan iman dari seorang pemimpin besar, itulah Musa. Pada saat Tuhan berkata, aku akan berhenti menyertai engkau, aku tidak mau bersama-sama dengan bangsa
yang tegar tengkuk ini, saudara-saudara, Musa memandang ketidakadaan penyertaan Tuhan sebagai ancaman yang mengerikan. Itulah sebabnya dia berkata kepada Tuhan Allah, kalau Tuhan tidak beserta kami, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Saudara-saudara, lihatlah betapa Musa sangat ngotot. Untuk Tuhan itu tidak boleh tidak, harus ada. Dia ngotot supaya Tuhan menyertai umat Allah sampai ke tujuan atau rencana Allah sempurna. Saya percaya bahwa Musa mengenal Allahnya dengan benar. Bahkan mengenal Allah yang benar, yang sudah berjanji akan mengeluarkan bangsa Israel dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dari Mesir pergi ke satu tempat. Dan itu terbukti, saudara-saudara, dengan 10 bela atas Mesir. Allah yang hidup, yang tidak berubah itu menyatakan bahwa dia benar mau tepati apa yang ia katakan. Musa ngerti bahwa Allah yang menyebut diri sebagai aku adalah aku. Aku yang ada, yang akan ada. Saudara-saudara, membuat Musa percaya bahwa Allah yang sudah keluarkan mereka dari Mesir sampai di situ. Bahkan Allah juga yang akan menggenapi tempat yang dimaksud. Musa berkata, kalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Saudara-saudara, Allah kenal, Musa mengenal Allahnya sebagai Allah sejarah yang keluarkan mereka dari Mesir. Tetapi juga Allah masa kini yang sudah memimpin sampai padang gurun. Tapi dia yakin bahwa Allah juga Allah masa depan. Saya berkata kepada Bapak Ibu sudah di bulan pertama di tahun yang baru ini. Dia adalah Allah masa lalu, tapi dia juga adalah Allah sekarang. Percayalah dia Allah yang akan datang. Amin. Dan Allah itu yang kita kenal di dalam pribadi dan nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengan berkata, kalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Kita sudah belajar yang pertama bahwa Musa mau melibatkan Tuhan. Nah, kata libat, ingat, berarti membelit. Orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Setiap hari dia akan membelit, dia akan terus menantikan Tuhan supaya Tuhan besertanya. Dan saya percaya tadi pagi sebelum lebih jauh memasuki hari yang baru, semua sudah membelit, semua sudah menanti-nantikan Tuhan, sudah menyembah Dia. Yang sudah katakan amin. Oh, semua sudah. Puji Tuhan. Yang kedua, dengan berkata Tuhan sertai. Kalau tidak, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Berarti Musa memberi tempat bagi Tuhan. Dia siap dengan tempat dan bukan tempat yang ecek-ecek. Bukan tempat yang paling belakang. Bukan seperti ban serep. Tetapi tempat yang teristimewa, tempat yang paling depan, tempat yang paling nomor satu, yang terutama dan utama, seperti Bapak Ibu Saudara pagi ini, mendahulukan Tuhan di atas semuanya. Amin. Berarti kita semua butuh Tuhan. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Dia memandang Allahnya sebagai yang paling penting, yang sangat dibutuhkan, yang
tidak boleh tidak, harus ada. Memberi pengertian bahwa bagi Musa, Tuhan itu tidak tergantikan. Tuhan itu tidak tergantikan. Dia mau ngomong, Tuhan, enggak ada yang bisa gantikan engkau. Apalagi cuma malaikatmu mau serta enggak mau. Dia tempatkan Tuhan sebagai pribadi yang tidak tergantikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, begitu Allah mendengar pernyataan Musa, maka Allah berkata, ya aku mau serta kamu. Aku akan serta dengan umat ini. Bahkan apa yang kamu katakan, akan aku katakan. Allah disenangkan dengan ungkapan iman dari Musa. Kalau Tuhan tidak serta kami, jangan suruh kami pergi. Artinya dia mau bilang, Tuhan, aku butuh engkau. Engkau yang terpenting, engkau di atas semuanya. Saya tidak berani berjalan sendiri. Saya nggak bisa pimpin bangsa ini. Engkau pribadi yang tidak tergantikan. Itulah yang membuat Allah bertindak bagi Musa. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan yang tidak tergantikan bagi kita semua. Amin. Yesaya 45 ayat 21, mari kita membaca. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 42 ayat 8 berkata, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia mau berkata tidak ada yang lain kecuali aku Tuhan. Yang pernah pimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Dengan tangan yang kuat, lengan teracung. Dengan bermacam-macam mujizat, dengan bermacam-macam perbuatan ajaib. Sampai-sampai Musa berkata, engkaulah pembuat keajaiban. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Allah mau bilang tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Saya ingin Bapak Ibu Saudara semakin memantapkan percaya kita kepada pribadi yang adalah roh, tidak berbentuk, ada di tempat terang yang tidak terhampiri, tapi kemudian menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Tidak ada yang lain, cuma Dia Allah yang disembah Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang Bapak Ibu Saudara sedang ibadah pagi ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka jemaat orang percaya yang mengerti Tuhan tidak tergantikan akan nampak. Jadi ada ciri yang melekat kuat. Bukan sekedar menempel, tapi melekat kuat. Sehingga orang bisa mengerti bahwa orang ini adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh imannya. Yang pertama adalah seperti Musa menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 30. Ingat bahwa Tuhan yang tidak ada yang lain itu tidak pernah memberikan kemasyurannya kepada patung. 1 Raja-Raja 12 ayat 25. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem.
maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yakni Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Musa tidak seperti Yerobeam. Musa tahu berterima kasih, sehingga dia berkata, tidak ada yang bisa gantikan engkau. Engkau harus yang pimpin kami, sebab kami enggak butuh yang lain. Kami butuh engkau saja. Bahkan kami enggak butuh malaikatmu. Kami butuh pribadimu. Beda dengan Yerobeam. Saudara-saudara, Musa merasa Tuhan yang pernah menolong mereka dari penjajahan, dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara, mereka dibebaskan, di mata mereka lihat banyak perkara ajaib. Saudara-saudara, tidak mungkin kami tinggalkan engkau. Tidak mungkin kami gantikan engkau dengan yang lain. Tapi Yerobeam, Bapak, Ibu, Saudara, pada saat dia menjadi raja, bahkan atas 10 suku Israel. Sebab Salomo menyembah Astoret. Dialah dewi orang Sidon, menyembah Baal. Itu Allah orang Moab, dan Milkom itulah Allah dari Bani Amon. Sehingga Allah harus pecah. Allah harus pecah. Allah yang hidup, Allah yang cemburuan itu pecah kerajaan. 10 kerajaan diberikan kepada Yerobeam yang bukan keturunan raja. Kita tahu bersama dia cuma pengawas pekerja wajib dari keturunan Yusuf, pejabat rendahlah. Saudara-saudara, sementara 1 suku yang sisa diberikan kepada Rehabeam, keturunan Salomo, keturunan Daud. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu semua mendapatkan bagian seperti Yerobeam, apakah yang akan kita buat? Kalau saya mendapatkan 10 suku, saudara-saudara, untuk menjadi raja atas 10 suku Israel, sementara saya bukan keturunan raja, maka saya akan sungguh-sungguh, saya akan berterima kasih kepada Tuhan. Saya akan pengaruhi seluruh Israel, 10 suku ini, untuk sungguh-sungguh menyembah Allah yang mengangkatnya menjadi raja, tetapi juga Allah yang membebaskan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi tidak dengan Yerobeam. Saudara-saudara, waktu dia menjadi raja, lalu orang-orang Israel 10 suku ini ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang benar itu. Mulai berpikir, kalau ini terus-terusan ke Yerusalem, bisa-bisa hati rakyat kembali kepada keturunan Raja Daud, itulah Rehabeam. Lalu mereka akan bunuh aku akan kehilangan rakyat. Saudara-saudara, Yerobeam lupa bahwa Tuhan juga berjanji, kalau engkau menurut ketetapanku, maka kerajaanmu akan kubangun sekuat Raja Daud. Sudah ada perjanjian dari Allah yang hidup, yang tidak pernah berdusta. Tetapi dia lupakan firman, saudara-saudara, dan dia mulai bikin anak lembu jantan dari emas. Setelah dibuat, lalu dia mulai berkata kepada 10 suku Israel, jangan pergi ke Yerusalem. Inilah Allah kalian yang sudah pimpin kita keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saudara-saudara, Yerobeam tidak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya dia ganti Allah yang benar dengan patung anak lembu jantan dari emas. Saudara-saudara, dia tidak tahu berterima kasih.
Dia tidak pengaruhi rakyatnya untuk datang sama Allah yang benar, nyembah dia. Saudara-saudara, dia kehilangan percaya. Dia cuma pikir bagaimana kerajaan saya kuat. Bagaimana saya bisa wariskan kerajaan kepada keluar anak, mantu, cucu, dan seterusnya. Dia cuma pikir sendiri, saudara-saudara. Dan apa yang dia pikirkan tidak terjadi. Saudara-saudara, sebab Allah tidak suka. Allah merasa dilecehkan dengan mengganti Allah yang hidup itu, yang punya tangan lakukan perkara besar, yang punya kaki saudara-saudara berjalan untuk menuju Bapak Ibu Saudara dan saya yang sedang dalam keperluan. Saudara-saudara, dia Allah yang bisa buat apa-apa saja. Tapi Yerobeam gantikan Allah dengan sesuatu yang mati. Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Bahwa Tuhan akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Apa yang direncanakan semua akan turun ke anak mantu, cucu dan seterusnya. Hilang. Kehilangan semua, saudara-saudara. Kehilangan. Dia usahakan mati-matian supaya perusahaan, supaya pekerjaan, supaya kejayaan, dan semua bisa turun. Tetapi tidak. Tuhan hapus mereka seperti manusia menyapu bersih kotoran. Allah tersinggung berat pada saat anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari penjajahan dosa Mesir, iblis Firaun itu. Lalu kita tidak tahu berterima kasih kepada dia. Kita tidak lebih sungguh-sungguh sama dia. Kita lebih mementingkan diri sendiri daripada dia yang memberi hidup. Saya berkata dengan sungguh-sungguh, dia tersinggung. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pagi ini kita belajar dari Musa. Kalau engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami pergi. Dia mau bilang tidak ada yang bisa gantikan engkau. Tidak ada yang lain kecuali engkau. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara seperti Musa. Tidak ada pengganti yang lain. Sekali Yesus tetap, ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, apapun yang terjadi, mari kita mau tahu bersyukur. Kita mau beribadah kepada Dia. Dia bukan hanya yang kemudian membawa umat Israel, khususnya generasi muda itu, sampai ke tujuan di Kanaan. Oh, lebih dari itu, saudara-saudara. Dia yang membawa Bapak Ibu Saudara sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita ganti Tuhan dengan yang lain. Kita cuma dapat, maaf bicara, kotoran. Ya itulah yang kita lihat dari Yerobeam, penuh kotoran. Tuhan memandang Yerobeam dan semua seperti kotoran. Sapu bersih. Nah, kita ada di dunia yang semakin sukar. Mari minta penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Ibrani 12 ayat 29 berkata, segala sesuatu akan digoncangkan. Semua akan digoncangkan. Saudara, mulai dari contoh sederhana dulu, wartel menjamur di mana-mana. Seolah-olah ini pekerjaan yang menjanjikan, bukan? Tapi kemudian berjalan waktu dilindas. Saudara-saudara, tidak pernah kita sangka dan ada yang sudah tahu. Atau banyak di antara kita yang belum tahu bahwa ini zaman yang orang muda sebut sebagai kelanjutan dari media massa. Itulah metaverse. Saudara-saudara, ini bicara tentang suatu konsep masa depan dalam dunia teknologi. Saudara-saudara, kalau melihat
simulasi dari metaverse menakutkan sekali. Apakah anak-anak Tuhan dalam hal ini bisa bersaing dalam bisnis? Saudara-saudara, hebat sekali ini perubahan yang terjadi hari-hari ini di bidang ekonomi, keuangan, sehingga mereka yang getol dengan teknologi, saudara-saudara, mereka orang-orang yang diuntungkan. Sehingga kita sudah mulai banyak mendengar anak-anak 20 tahunan sudah menjadi kaya raya. Saudara-saudara, kita dikagetkan dengan berita beli tanah, beli lahan virtual yang secara fisik mungkin tidak ada dan memang tidak ada. Tapi ini dijual di internet dan itu adalah bagian dari metaverse. Kita hidup di tengah-tengah keadaan yang sangat tergoncang sekali. Saudara-saudara, bertahun-tahun orang tua rintis pekerjaan seperti susah payah. Terima kasih Tuhan, jadilah, diberkati. Tetapi mereka yang dalam waktu singkat, naik. Nah, itulah keadaan yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, semua bergoncang. Semua berubah. Apakah kita berpikir cari pengganti Allah untuk menolong kita? Kalau yang kita lakukan atau berpikir ke sana, kita bukanlah anak-anak Tuhan yang baik. Sebab kita tidak tahu berterima kasih. Saya percaya Dia juru selamat yang membawa kita semua yang percaya kepadanya lewat korban Yesus di salib beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tapi Dia juga yang sanggup memelihara kita di tengah-tengah keadaan yang sedang digoncangkan ini. Saudara-saudara, pelaku-pelaku metaverse pasti dan masih butuh nasi, beras, minyak goreng. Dan saya percaya usaha-usaha seperti itu masih sahih. Mereka juga masih butuh kacamata dan masih bisa dibeli di usaha anak-anak Tuhan yang usaha kacamata. Mereka juga masih butuh pakaian, saudara-saudara, nggak mungkin telanjang. Dan usaha-usaha pakaian, busana dan lain sebagainya masih dipakai. Tinggal bagaimana Tuhan beri hikmat kepada kita untuk memasarkan semua yang ada itu, saudara-saudara, dengan cara-cara yang tidak tertinggal. Tetapi kembali, dunia boleh goncang. Tetapi sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, mari kita mau terus jadikan Tuhan satu-satunya Allah. Sebab bukan hanya untuk kebutuhan tubuh saja Dia kita percayai, tapi Dia yang membawa kita, yang telah mengampuni dosa kita dan membawanya kepada kehidupan yang kekal di sorga mulia. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, dengan berkata tidak ada pengganti selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Saudara-saudara, menunjukkan bahwa Musa adalah pribadi yang setia. Saya percaya bahwa suami membutuhkan kesetiaan dari istri. Katakan amin, suami. Ya. Demikian juga sebaliknya, istri berharap suaminya setia. Amin. Saudara-saudara, setia. Tuhan mau ini. Dan Musa berkata, tidak ada pengganti. Kalau bukan Engkau, kami enggak mau pergi. Jadi harus Engkau. Dia mau setia kepada Tuhan yang satu itu. Dia mau setia dengan satu Tuhan saja. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 kita membaca, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan.
Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang-orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Kidung Agung bicara tentang hubungan asmara antara Salomo mempelai laki-laki dengan Solamit mempelai perempuan. Ini gambaran hubungan Kristus dan gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, dikatakan di sana, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Saya percaya bukan cuma Salomo, Solamit pun mau demikian. Dia mau cinta kekasihnya seperti jemaat yang harus cinta Yesus dengan sepenuh hati. Tetapi orang kan tidak tahu kalau kita ini cinta Tuhan segenap hati. Itulah sebabnya dia berkata, aku cinta engkau bukan cuma di hati, aku cinta engkau di lengan. Sesuatu yang nampak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, dia mau tunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh cinta Tuhan dalam dan luar. Bukan cuma di mulut, bukan cuma di hati yang tidak kelihatan. Tapi dari seluruh kehidupan dia mau cinta Tuhan. Bahkan dia berkata, air yang banyak tidak bisa padamkan cinta. Apapun masalah seperti banjir kayak apa, saudara-saudara, tidak bisa padamkan cinta. Jadi Musa pribadi yang setia kepada Tuhannya. Dia tidak mau ganti pasangan. Dia enggak ganti kekasihnya. Dia enggak ganti sahabat hidup selamanya. Nah, itu digambarkan dalam kitab Pengkhotbah. Pelajaran yang menarik buat kita semua. Biarlah suami istri seperti Musa kepada Tuhan. Tidak ada pengganti. Kalau ada pertanyaan, bolehkah orang Kristen menikah lagi? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Siapa yang ngomong gak boleh? Boleh. Orang Kristen menikah lagi boleh. Asal pasangannya salah satunya mati. Tapi jangan berdoa supaya cepat mati. Nanti kita yang duluan mati, saudara-saudara. Tetapi kembali ke firman Tuhan ini. Satu untuk selamanya. Jadi kalau Tuhan gak suruh kami pergi, gak mau, kalau Tuhan gak serta kami, jangan suruh kami pergi. Sebab cuma Engkau yang benar. Dia mau cinta Tuhan, apapun juga, tidak ada yang lain. Demikian juga suami istri, hindarkan dan jangan pernah berkata cerai. Tidak boleh. Tukaran sedilu, cerai. Bisa-bisa. Pegatan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa sih tanyanya begitu? Boleh kawin lagi enggak? Kenapa sih tanyanya? Boleh cerai enggak? Kalau sudah menikah Bapak Ibu Saudara, ya wis. Tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat, jalani aja. Sebab Tuhan tidak menghendaki itu. Satu untuk selamanya. Gak usah ada pikiran cerai. Tuhan ngerti. Selalu ngomong Tuhan ngerti. Ngerti apa saudara-saudara? Dia ngerti segalanya. Jadi jangan pernah berkata cerai, pegat aja. Tuhan bilang kita mesti setia dengan istri pada masa muda kita. Yang melok susah dulu loh waktu Bapak Ibu Saudara ngerintis pekerjaan, susah payah, diladeni puasa terpaksa atau ngirit-ngirit, makannya seadane. Nah sekarang sudah jaya, sudah diberkati, mau ditinggal, berdosa kita. Ya selamanya. Karena itu anak Tuhan gak boleh punya pikiran cerai, pisahan,
pegatan, salah lagi. Sudah tidak boleh. Usahakan supaya terus sampai Tuhan datang. Lebih bagus mati bareng lah. Atau kalau hidup sampai Tuhan datang bareng. Itu lebih baik daripada pikiran yang lain. Nah, kembali ke Musa, Bapak Ibu Saudara. Dia mau tunjukkan setia kepada Tuhan satunya. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan ini sama dengan Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sebab Allah enggak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dia enggak pernah memberikan kemasyurannya kepada patung. Itulah sebabnya Sadrak, Mesah, Abednego berkata, kalau Tuhan mau tolong ya puji Tuhan tolong. Tapi kalaupun dia enggak tolong, kami tidak mau menyembah patung Tuhanku. Ditolong, tidak ditolong, saya mau tetap satu Tuhan dengan dia. Diberkati, belum diberkati, bahkan tidak diberkati. Saya mau setia kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Yesus Kristus. Mau disembuhkan atau belum disembuhkan, bahkan tidak disembuhkan pun, Sadrak, Mesah, Abednego berkata, saya tetap menyembah dia. Ini Sadrak, Mesah, Abednego gambaran jemaat yang dewasa, yang matang ikut Tuhan. Yang ikut Tuhan, yang pergi ke gereja ngerti. Saya pergi gereja mau menyembah dia yang sudah bebaskan dari Mesir dosa. Mesir dunia ini dari Firaun dan menyelamatkan saya. Bukan karena soal berkat. Bukan karena soal ditolong, disembuhkan dan lain sebagainya. Walaupun di dalam Yesus ada berkat, ada pertolongan, ada pemeliharaan. Tetapi dasar ini mesti kuat. Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Musa berkata, kalau engkau tidak serta, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Saya berharap jemaat GPDI Jajak, seiring bertambahnya waktu pengiringan kita kepada Tuhan, benar-benar jadi jemaat yang kuat, yang ngerti kekristenan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang pertama dengan berkata, jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak serta. Bahwa Dia Allah yang tidak tergantikan. Dan orang Kristen yang punya prinsip ini, tahu berterima kasih. Dia Kristen yang setia, ini hebat, hebat. Dan saya mau jemaat GPDI Jajak setia dengan satu Tuhan, itulah Yesus Kristus. Terakhir, Musa seorang yang bijaksana. Bijaksana, dia berhikmat, dia pandai. Memang sekolahnya tinggi Bapak Ibu Saudara. Dia kalau sekarang jebolan Universitas Haifa di Israel atau Universitas Kairo pada zamannya. Hebat sekali, dia berkuasa dalam perkataan dan hikmatnya, hebat. Dan saya berharap orang Kristen semakin tinggi sekolahnya, kuliahnya, mestinya berbanding lurus dengan kehidupannya yang bijaksana. Yang tahu sopan santun, yang tahu unggah ungguh,
nanti sekolah no tinggi, ya mesti ini berbanding lurus begitu, seperti Musa. Dalam hal ini kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 26 dan 27. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah aku." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah?" Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Sudah ngerti peristiwa di mana Elia seorang diri berhadapan dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi palsu. Seorang diri. Lalu untuk membuktikan Allah Elia atau Allah palsu ini yang hidup, maka diadakan pertandingan. Siapa yang makan habis melalap dengan api korban persembahan ini, dialah Allah yang hidup. Dimulai dengan 850 nabi ini. Saudara-saudara, mereka memanggil Allahnya, pukul-pukul dan lain sebagainya. "Ayo Allah, datang, kirim api bakar." Supaya Elia ngerti tidak ada yang lain kecuali Baal. Saudara-saudara, terus begitu. Tetapi seperti Musa, Elia setia kepada satu Allah. Pada saatnya Elia yang tampil. Sebab 850 nabi palsu ini tidak bisa membuktikan Allah itu hidup. Sekarang saudara-saudara, sebelum ambil alih, ada ejekan. Saya nggak ngerti, Elia ini walaupun hamba Tuhan, mungkin dulunya nakal, saudara-saudara. Dia tukang ngeledek, sifat mokongnya masih ada. Waktu dia disuruh melantik Yehu jadi raja, Elisa jadi nabi, menggantikan dia kan mokong, nggak mau kerjakan. Sama dengan saat ini. Pada saat lihat nabi-nabi cingkrak-cingkrak panggil Allahnya nggak jawab-jawab, mulai diledek. Di ayat yang ke-37, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah?" Mengejek mereka katanya, "Panggillah lebih keras lagi, lebih keras." Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Tapi terjemahan lain berkata, pada tengah hari mulailah Elia memperolok-olok mereka, "Berdoalah lebih keras." Ia ilah bukan? Mungkin ia sedang melamun atau ke kamar kecil. Boleh juga ia sedang berpergian atau barangkali ia sedang tidur dan kalian harus membangunkan dia. Saudara-saudara, saya mau bilang, kalau si Musa tidak mau ada pengganti lain, sebab itu dia bijaksana, mengganti Tuhan yang benar sama dengan dapat kotoran. Saudara, walaupun dalam bahasa bercanda mengejek nabi-nabi Baal dan palsu, mungkin lagi ke kamar kecil. Terjemahan bahasa Inggris tulis lagi ke toilet. Lagi apa? Buang kotoran. Tidak heran bahasanya dipakai dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 9-10. Dia akan menyapu kalian seperti orang menyapu kotoran manusia. Mengganti Allah yang benar. Cuma dapat kotoran. Sesuatunya enggak baik. Tidak bisa apa-apa Baal. Apalagi ke kamar kecil. Cuma ini bahasa dengan pesan. Cuma dapat sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan Tuhan pahit. Bahkan dapat kotoran. Sesuatu yang tidak baik. Saya senang dengan terjemahan lain juga. Berikutnya berkata, mungkin lagi punya proyek. Dia lagi cari untung sendiri. Nggak pernah mikir no kita. Nggak pernah mikir no kalian. Ngapain dipercaya? Elia mau ngomong begitu. Dia Allah yang peduli sama Bapak Ibu Saudara.
Dia makan mau menyerahkan nyawanya disalib untuk kita. Dia nggak pernah pikir diri sendiri. Dia rela tinggalkan semua untuk ngurus Bapak Ibu Saudara dan saya. Masa kita tinggalkan dia? Masa ganti Allah? Dapat kotoran, sesuatu yang tidak baik. Elia berkata mungkin lagi liburan, lagi seneng-seneng dewek, nggak peduli sama kalian. Allah itu loh, nggak pernah libur, nggak pernah cuti. 24 jam dalam sehari, saudara mau datang sama dia. Mau pagi, mau dini hari, mau siang malam, sementara semua tidur. Dia terjaga untuk jemaat GPD Jajak. Amin. Masa dengan Allah seperti ini kita mau ganti, dapat kotoran Bapak Ibu Saudara. Tunggu Allah lagi di kamar kecil, itu judul pagi ini. Dapat yang buruk, lagi tidur, harus dibangunkan. Dia nggak pernah tidur Bapak Ibu Saudara. Ngantuk pun enggak. Ada yang ngantuk dengar khotbah? Oh nggak ada. Amin. Oh iya nggak ada. Ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Jadi dia bijaksana. Kalau saya ganti Allah yang benar, yang sudah jelas-jelas keluarkan dari Mesir dengan segala perbuatan ajaib, lalu ganti yang lain. Betapa bodohnya aku, kata Musa. Cuma dapat kotoran. Allah yang gak bisa tolong. Allah yang bukan cuma tidur, bahkan mati. Masa diganti? Saudara-saudara, dia bijaksana. Dalam artian bahwa mengganti Tuhan yang benar menurut Musa sama dengan mengundang kutuk. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 saudara-saudara, jangan ada padamu ilah lain. Lalu membuat benda-benda yang menyerupai Allah dan lain. Sebab sampai keturunan 3 bahkan 4 akan didatangkannya kutuk. Musa pikir bodoh kalau sampai ganti Tuhan. Walaupun sudah sampai di sini, hampir sampai Kanaan. Bodoh. Sebab seumur bahkan sampai keturunan berikutnya cuma kutuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Musa berkata serta aku, dia ngerti kalau Tuhan beserta, tidak ada kutuk untuk jemaat GPD Jajak. Amin. Adanya merasa saudara hidup dalam kutuk, sehingga datang dan berkata, tolong bantu, kok hidupku kayak gini, kayak kutuk. Saya mengingat kisah tentang Raja Balak yang panggil Belea, mari ke sini. Kutuki orang Israel. Separuh dari kerajaan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, dia datang ke atas gunung mau kutuki orang Israel. Tapi enggak bisa. Enggak bisa. Ganti dia ngomong kutuk. Saudara-saudara, dia malah memberkati dan bikin Raja Balak marah. Dan itu tertulis dalam Bilangan 23 ayat 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Ayat selanjutnya berkata, kutuk diubah jadi berkat. Mantra, tenungan, enggak sampai, enggak mempan atas orang Israel. Kenapa? Ayat 21 berkata, Tuhannya beserta. Itulah sebabnya Musa berkata, engkau harus serta. Sebab kalau Tuhan serta, jemaat GPD Jajak diberkati oleh Tuhan. Amin. Mantra dan tenungan tidak akan mempan. Asal jangan ada kepincangan, artinya jangan ada kesalahan. Asal jangan ada kesukaran, artinya jangan ada jahat. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara cuma pikir yang jahat, ngomong yang jahat, nulis yang jahat, dia pasti enggak serta kita.
Pasti. Itulah sebabnya kita stres. Hidup kita jahat di satu sisi, tapi di sisi lain berkata, Tuhan serta saya. Oh, enggak bisa. Tidak bisa. Tuhan harus tengok dulu, apakah kita jahat atau tidak. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya berkata, saya mau pikir yang benar, berkata yang benar, hatiku mau benar, perbuatanku benar, maka dia akan beserta seperti yang kita katakan. Dan jemaat GPD Jajak mau yang baik. Saya mengakhiri dengan Musa bijaksana, mengganti Tuhan yang benar, bukan cuma dapat kotoran, sesuatu yang tidak baik. Bukan cuma mendatangkan kutuk. Tapi kalau sudah dengar firman Tuhan ini, masih mengganti Tuhan yang benar, berarti sengaja minta hukuman. Ayub 31 ayat 24-28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku, pengganti Allah yang benar. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jika aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Kita sudah tahu bersama bahwa pengganti Allah tidak selamanya patung, Baal, dan lain sebagainya. Sesuatu yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya banggakan, lebih dari Tuhan, yang kita sembah-sembah, yang kita percayai. Saudara-saudara, itulah pengganti Allah, sehingga kita dipandang jahat. Sebagaimana hakim akan adili dengan sebenarnya dan menyatakan bersalah, saudara-saudara, secara meyakinkan, itu seolah-olah ini dunia peradilan. Dalam Ayub 31 ini datang hukuman. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kuduskan Kristus Yesus di hati kita. Dia penguasa tunggal hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan tidak ada yang lain. Kalau membaca Ulangan 1:41 sampai 46, di sana dikatakan, jangan pergi, aku Allah tidak serta kalian. Tetapi orang-orang Israel memandang mudah, dia pandang mudah, tinggal sedikit sampai Kanaan, pandang mudah, anggap enteng dan berlaku terlalu berani tanpa Tuhan. Dia pikir aku bisa, ganti Allah, aku bisa. Dan itulah sebabnya mereka dikalahkan, mereka menangis dan tertunda. Masih untung tertunda. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk lebih sungguh sama Tuhan. Jangan pandang ringan hari-hari ke depan. Jangan berlaku terlalu berani dalam bisnis, dalam apapun tanpa Tuhan serta. Sekali lagi, jangan pandang ringan semua yang terjadi hari-hari ke depan tanpa Tuhan. Jangan berlaku berani, terlalu berani. Sudah wis gampang no, sudah. Hati-hati. Musa berkata, Tuhan serta aku. Aku enggak berani, aku enggak mau terima kotoran. Engkau satu-satu, tidak ada pengganti. Bukan ke jemaat GPD Jajak seperti Musa. Amin. Kita minta Tuhan serta. Yang keempat, hati-hati dengan doa minta penyertaan Tuhan. Tapi kita akan lanjut minggu berikutnya. Ada nyanyian berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari sama-sama kita berdiri. Cuma Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan.
Mari singer nyanyi lagu ini dengan WL. Semua kita berdoa kepada Tuhan. Ku tidak takut, WL dan sing. Semua menyembah Tuhan, katakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Haleluya. Jemaat datang sama Tuhan. Sebab Kau besertaku. Dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Dia akan beri kemenangan atasi semuanya, sebab dia tidak tertandingi. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Mari Yesus Tuhan. semua nyanyi Yesus. Yesus memegangku Tuhan tolong dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami kembali mendengar firman-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Benar. Kami butuh Engkau supaya kami tetap iman kami di dalam Engkau. Ya. Firman-Mu tetap memimpin hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap setia kepada Amin. Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau karena Amin. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satu kekuatan kami. Ya. Kau pegang tangan kami ya Tuhan. Jangan Engkau lepaskan tangan Benar, kami Tuhan. supaya Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami untuk kami berjalan. Amin. Hidup kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap mengasihi Engkau. Tetap iman kami di dalam Engkau Ya. Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kami di akhir-hari hidup. Terima kasih Yang Tuhan. penuh dengan kesukaran, kesulitan ini. Kami tidak lepas dari Engkau ya Tuhan. Amin. Tapi kami tetap berpaut dengan Engkau. Tuhan, Kami tetap tolong. berpaut dengan Engkau. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Kasih karunia-Mu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima Sudah mendengar kasih, firman-Mu. Tetap butuh Engkau. Amin. Kami tetap butuh Engkau Tuhan. Sehingga Benar Engkau Tuhan. tetap memegang tangan kami. Engkau tidak lepaskan tangan kami. Amin. Oh tetapi kami tetap di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kami Ya. untuk berjalan bersama Engkau. Hidup kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kasih, Tuhan kalau Tuhan. di antara kami di hari-hari ini melupakan kasih-Mu jauh daripada Tuhan. Tetapi kasih-Mu tetap bekerja dalam hidup Haleluya. kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Terima Engkau berkati kasih, kami yang sudah mendengar firman-Mu. Berikan kekuatan iman Roh Kudus yang Amin. mengerjakan firman-Mu. Sehingga kami boleh tetap berjalan Ya. sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan Engkau memberkati kami yang Ya. sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan firman Roh Kudus yang akan meteraikan dalam setiap hari kami ya Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami.
adalah Tuhan yang mengerti keberadaan tiap-tiap umat, tiap-tiap keperluan, tiap-tiap persoalan. Kiranya Engkau yang mengerti menolong sekaliannya. Tuhan yang memimpin kami semua dari iman kepada iman hingga kesempurnaan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah kami semua. Tolonglah sidang-Mu ini. Berkat-berkat Tuhan, berkat rohani dan jasmani atas semua. Semua kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga selalu kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, susah dihiburkan, lemah dikuat. Sebentar kami pulang Tuhan, sertalah. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.